wasariqatu, mencuri. Ini juga termasuk dosa. Bahkan ada pidananya di dalam Al-Quran sampai dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan yang dia lakukan. Nakalam minallah, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa, hakimun, dan maha bijaksana. Yang uniknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan di dalam Al-Quran sarikoh, pencurian, itu yang pertama as-sariku, laki-laki dulu, wasariku. Tapi ketika menggunakan di dalam Al-Quran larangan berzina, itu pakai perempuan dulu, az-zaniyatu waz-zani. Jadi kalau berzina itu perempuan dulu yang pertama. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, jilidlah mi'atu jaldah, 100 kali. Nah kalau pencuri, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Nah ini pada perbedaan antara pencurian dan perzinahan. Nah kalau perzinahan, para ulama tafsir mengatakan kenapa diawali dengan perempuan dulu, karena itu yang menyebabkan zina. Jadi kalau perempuan sudah menutup auratnya, itu perzinahan akan hilang, minimal diminimalisir perzinahan. Jadi kalau misalnya perempuan masih membuka auratnya, terus menerus itu nanti. Kenapa? Karena diawali dengan az-zaniyatu, diawali dengan para pezina perempuan, karena itu yang menyebabkan laki-laki akhirnya tergoda, sehingga diawali dengan az-zaniyatu. Dalam ulama-ulama tafsir, kenapa membandingkan antara pencurian dan perzinahan. Nah kalau pencurian, rata-rata laki-laki yang didahulukan. Kenapa? Karena keberaniannya, walaupun memang perempuan juga ada juga yang mencuri, tapi wasariku didahulukan, yang laki-laki terlebih dahulu. Nah ini yang harus kita hindarkan juga. Di yang ke-21, dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah yang harus kita hindarkan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di sini di riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, lau anna Fatimah, andai kata anak Fatimah, anaknya, anak Nabi Fatimah binti Muhammad, sarokot, mencuri, lakotok tu yadaha, aku akan potong tangannya. Anaknya sendiri juga kalau mencuri, potong juga tangannya. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim juga dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu tidak akan melakukan perbuatan zina kalau dia mengaku orang yang beriman. Berarti kalau orang berzina itu imannya hilang. Ketika dia berzina nggak ada imannya, lepas imannya. Pun sama, wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, dan tidak ada orang yang mencuri tapi dia dalam keadaan mukmin. Artinya kalau dia mencuri berarti keimannya hilang. Dia mencuri berarti nggak ada imannya, dia imannya lagi copot atau tertutup imannya. Ini juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam sahabat Nabi Salimah bin Qais qala Rasulullah SAW, ala innamahunna arbaun, hendaklah kita semua menjauhkan diri dari dosa-dosa yang besar. Yang pertama adalah alla tusyrik billah, musyrik kepada Allah, wala taqtulun nafs, membunuh juga dosa, kemudian wala taznu, berzina, dan yang keempat adalah wala tasriku, mencuri. Jadi termasuk urutannya itu, urutannya dosa-dosa yang besar. Sehingga ya, definisi daripada pencurian ya, menurut para ulama ini adalah dia ahzul mal bil khifah, mengambil harta tapi dengan sembunyi-sembunyi. Nah ini namanya disebut dengan pencurian. Jadi kalau dengan terang-terangan, nah itu bukan mencuri tapi merampok. Tapi kalau dengan sembunyi-sembunyi, maka dia disebut dengan sarikoh, pencurian. Walaupun nanti terakhir ketahuan juga, tapi tetap dia disebut dengan pencurian. Karena hukumannya berbeda antara pencurian dengan perampokan. Perampokan lebih
lebih hukumannya lebih tinggi daripada pencurian. Kalau pencurian hanya dipotong tangan, tapi kalau perampokan itu dibunuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menghindarkan diri dari pencurian, dosa yang selanjutnya yang harus kita hindarkan adalah yang nomor 22, qat'ut thariq, merampok. Nah, ini kebalikan daripada pencurian. Jadi mencuri itu dengan sembunyi-sembunyi, tapi merampok, mengambil harta dengan terang-terangan. Ada orangnya yang punya, ada, tapi dengan becengnya atau dengan pedangnya atau dengan apanya, sehingga membuat dia terang-terangan mencuri, mengambil harta tersebut. Itu dalam tema-temanya disebut dengan qat'ut thariq, merampok, begal, itu semua adalah masuk kategori perampokan. Kenapa? Karena terang-terangan dia, tidak sembunyi-sembunyi, maupun di jalan, maka disebut ini qat'ut thariq. Ada thariqnya, ada jalan ini. Kenapa? Karena memang rata-rata dulu di zaman Rasulullah SAW banyak kejadiannya seperti itu. Ketika berdagang ke Yaman, berdagang ke Sam, bawa dagangannya, tiba-tiba ada yang merampok di jalan, di tengah jalan. Namun di zaman dulu apalagi nggak ada lampu, nggak ada apa, kemudian jarang penduduknya, sehingga merampok. Makanya biasanya berdagang itu rata-rata di zaman Rasulullah SAW rame-rame. Makanya ada kafilah. Kafilah itu lebih dari 20 orang, 15 orang, grup-grup itu. Supaya apa? Supaya sama-sama menjaga, saling menjaga hartanya. Nggak sendiri-sendiri. Kalau di sendiri-sendiri banyak perampoknya nanti di tengah-tengah jalan. Makanya ada turun ayat ini, turun ayat perampokan di ayat Al-Maidah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard dzalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim." Ini ayat ini dalam sababul wurudnya, sebab-sebab turunnya ayat ini terkait dengan perampokan kafilah dagang. Balasan orang-orang yang merampok, wa yas'auna fil ardi fasadan, orang-orang yang mengganggu, berusaha untuk merusak dunia, tatanan dunia ini, maka balasannya adalah dibunuh. Au yusallabu, disalib, dibunuh, disalib, kemudian dipotong kakinya, potong tangannya juga. Au yunfa minal ardi, kemudian dia diasingkan dari bumi. Artinya dia sudah ada istilahnya, namanya di dalam ilmu pidana itu namanya maaf ya, al-afu, itu bisa dimaafkan. Kalau misalnya yang ketika dirampok kemudian orang yang kena rampok itu memaafkan, udah nggak usah dibunuh deh, nggak usah dikisos begitu. Akhirnya yang jatuh adalah bukan kisos, tapi jatuhnya kepada ini potong tangan juga, kemudian dia diusir dari dari wilayah tersebut. Kalau ditafsirkan oleh Abu Hanifah, di penjara. Dzalika lahum hizyun fid dunya, itu adalah balasan di dunia bagi orang yang merampok. Walahum fil akhirati azabun azim, dan di akhirat pun nanti ada balasan juga bagi orang yang merampok. Jadi merampok itu orang yang berbuat kejahatan di muka bumi ini, dia dibunuh, kemudian disalib, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Nah, kalau misalnya yang dirampok itu memaafkan, maka dia diasingkan atau dikeluarkan dari daerah tersebut supaya tidak merusak tatanan penduduk tersebut, atau kalau dalam bahasanya Abu Hanifah, dipenjara dia. Dan itu balasan di dunia, di akhirat pun juga nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kedua-dua, ini adalah salah satu dosa besar yang harus kita hindarkan. Mencuri, merampok, mengambil harta orang lain, nah itu juga termasuk dosa-dosa yang harus dihindarkan. Kenapa? Karena nanti di akhirat nanti, nah, itu termasuk orang-orang yang bangkrut nanti, karena sama dengan orang yang zalim. Dia diambil hartanya, nanti di akhirat itu sama dengan orang yang bangkrut. Akhirnya amal ibadah kita diambil orang-orang yang pernah kita zalimi. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-23 yang harus kita hindarkan, perbuatan-perbuatan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-kazzab fi ghalibi aqwalihi, selalu berbohong, berdusta.
Udah kebiasaan dia berdusta terus begitu. Itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat surat Ghafir ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang musrif, orang yang berlebih-lebihan, selalu berlebih-lebihan, kazzabun, berbohong, bohong terus. Emang sudah ininya, sudah wataknya misalnya. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Bohong termasuk merupakan dosa yang besar. Bahkan dilaknat di ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 61, fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaknat orang-orang yang suka berbohong. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, innal kaziba, sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kehinaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu, kehinaan atau keburukan, akan membawa ke neraka. Bohong membawa ke kehinaan, keburukan akan membawa ke neraka. Wala yazalur rajulu yakzibu hatta yuktabu indallahi kazzaban, dan orang yang selalu berbohong hatta yuktabu indallahi kazzaban, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, distempel dengan kazzab, orang-orang yang suka berbohong. Maka hindari perbuatan yang berbohong, jujur ya, harus jujur. Kemudian di hadis yang lain, di riwayat Imam Bukhari, ayatul munafik, termasuk juga berbohong orang yang munafik, ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila ia berbohong, apabila ia berbicara ia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia tidak menepati. Wa iza tumina khona, apabila ia diberi amanah khianat akhirnya dia. Nah, itu juga termasuk yang harus kita hindarkan. Yang tema pada hari ini adalah berbohong, termasuk ayatul munafik, orang-orang yang ciri-ciri orang-orang yang munafik. Bahkan di hadis yang lain, di riwayat Bukhari Muslim juga, arbaun man kunna fihi kana munafiqun kholison. Ini ada istilahnya dalam hadis, munafik kholis, munafik yang benar-benar murni munafiknya. Ada 4 ciri orang yang munafikon kholison, munafik yang murni, benar-benar munafik cirinya. Yang pertama adalah iza u'tumina khona, ketika ia diberikan amanah ia berkhianat. Wa iza haddasa kazaba, ketika berbicara ia berbohong. Wa iza ahada ghadara, ketika ia berjanji ia tidak menepatinya. Wa iza khosoma fajaro, ketika ia bermusuhan ia malah lebih keras, bukan malah memaafkan, malah terus-menerus bermusuhan, tidak mau berbaikan. Nah, ini termasuk orang yang munafik kholis dalam hadis. Orang-orang yang munafik tapi benar-benar murni munafiknya. Nauzubillah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita beralih ke dosa yang selanjutnya yang harus kita hindarkan, yaitu qatilu nafsah, bunuh diri. Ini juga termasuk min a'zamil kabair, dosa yang sangat besar. Banyak itu zaman sekarang, banyak yang bunuh diri, nggak kuat ekonomi, nggak kuat menghadapi masalah dan lain sebagainya, akhirnya pada bunuh diri. Dalam Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu membunuh diri kamu sendiri. Innallaha kana bikum rahima, Allah itu sebenarnya maha mengasihi. Ya, kalau ada apa-apa, ada kesulitan, minta kepada Allah. Ekonomi, masalah sosial, minta kepada Allah, karena Allah maha rahim. Jangan malah bunuh diri. Wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman, kalau misalnya berbuat demikian, berbuat bunuh diri tersebut, falsaufa nuslihi naro, maka kami akan giring dia ke neraka. Digiring, giring kan bahasanya kayak sapi begitu, kayak kambing, digiring ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan Allah mudah. Orang dikasih hidup sama Allah malah bunuh diri dia. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, maka ini termasuk dosa yang besar yang harus kita hindarkan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, itu ancamannya kalau kita bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah.
Kemudian di ayat yang lain, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang yang ini disamakan dengan orang yang musyrik, orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada yang lain, musyrik, kemudian ia membunuh dirinya sendiri, maka dia ancamannya adalah neraka jahanam khalidan fiha selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini juga salah satu ancaman bagi orang yang bunuh diri. Bahkan di hadis, banyak hadis yang berbicara tentang bunuh diri. Di antaranya Jundub bin Abdullah. Ini pernah juga terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang ada seorang sahabat, kana mimman kana rajulun bihi jurhun. Ada orang yang terkena luka, ya, luka di hatinya, pikirannya, kemudian fa'akhoza sikinan, kemudian ia ngambil pisau, fahazza biha yadahu, kemudian ia bunuh dirinya, famaraqa uddam, kemudian menyebabkan darahnya mengalir, hatta mata, sampai mati. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berkata, ini dari hadis kudusinya di riwayat Bukhari dan Muslim, badaroni abdi binafsihi hurrimat alaihil jannah. Orang yang seperti itu, yang berusaha untuk membunuh dirinya sendiri, maka diharamkan masuk surga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nauzubillah. Jadi ancaman bagi orang yang bunuh diri. Kemudian di hadis Abu Hurairah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qatala nafsahu, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, bihadidatin, dengan besi misalnya, dengan pisau, dengan pedang, yatawajjahu biha fi batnihi fi nari jahannam, maka pedang tersebut, pisau tersebut itu nanti akan di hari kiamat akan ada di perutnya, fi nari jahannam khalidan fiha, yang merobek-robek perutnya sehingga ia khalidan fiha, selama-lamanya berada di nar jahannam, di neraka jahannam. Wa man qatala nafsahu, dan barang siapa yang membunuh dirinya bisummin, dengan racun, yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhallada, maka dia nanti akan diracuni di neraka jahanam nih. Jadi dia bunuh dirinya dengan pisau, nanti di neraka jahanam pisau itu akan bunuh terus di neraka jahanam, terus akibat perbuatan di dunia. Kalau dengan racun, dia akan racun terus, dia diracun nanti terus di neraka jahanam, itu siksaan khalidan mukhallada, selama-lamanya, abadan, selama-lamanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah ancaman bagi dosa-dosa yang harus kita hindarkan, yaitu bunuh diri. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qadisu, hakim, pengacara atau hakim yang berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, kejahatan dengan sengaja. Itu juga sama, merupakan dosa yang besar. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi, dari Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, wa la'natullah, dan Allah akan melaknat, imama hakimin, orang yang pemimpin, hakimin, menjadi hakim, bi ghairi adlin, tidak adil dalam memutuskan perkaranya, dia tidak adil, ya, karena uang, karena jabatan dan lain sebagainya. Bahkan di hadis yang lain, hadis Buraidah dari Nabi Muhammad SAW, qadin fil jannah, ada qadi, hakim, pengacara di surga dia, wa qadiyanin finnar, ada dua yang di neraka. Jadi satu di surga, satu di neraka, berarti banyakan yang di neraka, banyakan yang di neraka dia. Qadin arafal haq, hakim atau pengacara atau yang membela hak, maka dia faqadu bihi fahuwa fil jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa qadin arafal haq, tapi ada qadi yang dia tahu kebenaran, fajara mutamidan, tapi berusaha untuk memelesetkannya dengan sengaja, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Dia tahu kebenaran tapi dipelesetkan, di neraka juga. Wa qadin, dan hakim, dia sama sekali nggak tahu akan kebenaran tersebut, bi ghairi ilmin, fahuwa finnar, dia juga di neraka juga tempatnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ini adalah dosa besar kalau kita menjadi pembela, ya, pengacara, pembela dan lain sebagainya, maka harus benar-benar jujur, kemudian benar-benar membela yang adil, seadil-adilnya. Kemudian juga di hadis Ma'qil bin Sinan
seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yakunu ala say'in min umuri hadhil umma fala ya'dilu fihim illa kabbahu Allahu finnar." Tidak ada seorang pun, satu orang yang ia mengurus sesuatu perkara min umuri hadhil ummah, perkara umat ini, fala ya'dilu fihim, dia tidak adil, illa kabbahu Allahu finnar, maka ia akan Allah celupkan dia di api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini adalah salah satu dosa yang harus kita hindarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-rijlatu minan nisa wal mukhannasu minar rijal. Orang yang laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki. Nah, ini juga sama, dosa besar juga. Nggak mau dengan perempuan jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan. Di dalam Al-Quran ini termasuk juga dosa besar. Wallazina yajtanibuna kaba'irul ism wal fawahis, termasuk dosa-dosa yang besar dan fahisah. Fahisah itu yang keji. Di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muqannasina minar rijal, orang yang menjadi perempuan, gaya-gayanya perempuan, minar rijal, dari laki-laki padahal dia laki-laki, wal mutarajjilat minan nisa, dan orang-orang yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Nah, itu juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis yang lain riwayat Abu Daud, bukan Rasul aja yang melaknat, Allah juga melaknat. Dari Jabir, la'anallahu, Allah melaknat ar-rijlatu minan nisa, orang yang laki-laki jadi perempuan, wal mukhannasatu minar rijal, dan orang yang perempuan jadi laki-laki, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Abu Hurairah lebih detail lagi hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Abi Saibah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rajul, laki-laki, yalbisu libsatal mar'ah, memakai pakaian wanita, wal mar'ah talbasu libsatar rajul, perempuan memakai pakaian rajul, pakaian laki-laki. Itu dilaknat juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, kiprahnya saja, laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Bahkan di hadis yang lain riwayat Muslim, Abu Hurairah juga, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua golongan yang termasuk ahli neraka yang saya tidak akan melihatnya. Nanti di hari kiamat nggak pernah dia dilihat oleh Rasulullah. Jangankan minta syafaat, nggak dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatin bukti al-ma'ilah la yadkhuluna al-jannah wa la yajidanna rihaha. Yang pertama, golongan yang pertama, orang yang siyatun ma'ahum siyatun, mereka kaum yang aznab balbaqor yadribuna bihan nas, orang yang laki-laki yang dia menyerupai seperti wanita, gaya-gayanya wanita pada di laki-laki. Wanisaun kasiyat, kemudian perempuan juga menyamai laki-laki, laki-laki menyamai perempuan, itu juga. Dan golongan yang kedua ini lebih khusus, nisaun kasiyat ariyat, perempuan yang dia pakai baju tapi sesungguhnya telanjang. Jadi golongan yang pertama itu golongan tadi, golongan orang yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu nggak akan pernah dilihat oleh Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Bagaimana pesawatnya nggak dilihat sama sekali. Kalau orang yang tadi jadi banci, atau laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua nih khusus buat perempuan juga, nisaun kasiyat, perempuan dia pakai baju tapi ariyat, pakai baju tapi sebenarnya dia telanjang. Ma'ilat, yang membuat mata memandang para laki-laki. La yadkhuluna jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidina riha, bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga. Wa in rihaha, bahkan baunya sorga itu padahal latu jaduna ditemukan, bisa dicium min masiroti kaza wa kaza, jarak antara 100 mil. Artinya kalau dalam bahasa hadis itu sampai jauh banget, itu sudah
sudah tercium, tapi ini nggak bisa nyium gara-gara perbuatan tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini juga harus kita jaga. Bahkan di hadis Nabi Muhammad SAW, ala halakar rijalu hinna ata'un nisa. Hati-hati laki-laki yang berusaha berubah menjadi wanita. Halak itu artinya rusak, akan merusak, akan menjadi rusak, kata Rasulullah SAW. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu hal yang harus kita hindarkan, dosa-dosa besar yang harus hindarkan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut, kalau masih ada waktu, tafadhol. Iya, Pak Ji. Tidak, yang jadi menyerupai laki-laki menyerupai perempuan menyerupai laki itu pakaian khususnya, bukan jas itu kan bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan juga, atau celana begini, nah itu kan bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Berarti perempuan pakai celana gini nggak apa-apa juga gitu. Karena ini memang adatnya, yang budayanya atau adatnya ini juga bisa dipakai buat laki-laki dan perempuan, Nah, tapi kalau laki-laki pakai rok, nah itu rok kan nggak mungkin dibilang rok itu buat laki-laki. Nah. Iya, Pak Ji. Iya, sampai 70 ya. Iya, sirik, betul. Itu ijtihad daripada pengarangnya. Jadi ini Iya, duluan pencuri ya, mungkin karena pencuri nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, artinya lebih bahaya daripada perampok. Kalau perampok kelihatan orangnya, siapa yang merampok. Tapi kalau pencuri kan nggak kelihatan. Kalau dulu nggak ada CCTV, nggak, susah nyarinya, nggak ada sidik jari, susah nyarinya. Kalau zaman Rasul itu kan belum. Kalau zaman sekarang masih mudah, ada CCTV-nya, ada sidik jari. Kalau zaman dulu, maka ijtihad daripada pengarang ini adalah lebih ke pencurian lebih berbahaya daripada perampokan. Ini sekali lagi memang nanti ada di kitab yang lain juga sama, Al-Kabair juga, karya Imam As-Suyuti. Dia ada 55 dosa besarnya. Kalau ini 70. Itu mereka berijtihad. Jadi memang ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berisi tentang nggak boleh kita lakukan, itu akan dosa besar, laknat, kemudian neraka, itu semua dikumpulkan dalam satu buku, berijtihad sesuai dengan susunannya. Jadi susunan ini merupakan ijtihad dari Imam Az-Zahabi ini. Jadi ijtihad saja ya. Kalau yang musyrik itu memang tidak ada perbedaan, semua nomor satu itu. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya naik ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke bawah. Tapi yang kita inginkan adalah semuanya kita tinggalkan, karena ini merupakan salah satu larangan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada lagi, tafadhol. Dia lahirnya punya kelamin dua gitu. Oh, tabiatnya. Oh, jadi perempuan. Iya. Kalau yang khunsa itu nanti ada fikihnya, namanya bab khunsa. Dia ada punya kelamin dua. Nah, kalau dalam bab fikih itu nanti disesuaikan dengan tabiatnya. Artinya kalau dia ke laki-laki, berarti laki-laki lah jadi dia. Kalau perempuan lah jadi dia. Karena memang kelaminnya dua. Kemudian di zaman dulu tidak ada yang namanya operasi-operasi, ya sudah berjalan begitu saja. Dan itu terjadi, ada kelamin dua di zaman dulu juga ada. Nah, itu tidak masuk ke hadis ini. Karena yang masuk hadis ini adalah dia laki-laki, satu kelaminnya berubah menjadi perempuan, berpakaian perempuan, atau perempuan berubah menjadi laki-laki. Nah, kalau yang tadi dia punya kelamin dua, nah, kemudian dia ya sudah dikasih inilah ciptaan Allah. Uniknya begitu, ada yang kelamin dua atau mungkin calagen dan lain sebagainya kalau penelitian sekarang begitu. Nah, kemudian dia nanti akan dalam fikihnya akan memilih nanti ketika balik kemana dia adatnya.
ke perempuan kah atau ke laki-lakinya? Kalau zaman dulu ya dibiarin saja itu punya kelamin dua, karena nggak ada prosesnya, proses buat bedahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan sudah bisa, itu baru bisa kalau begitu, tidak masuk hadis ini. Tapi kalau dia berubah dari dia punya kelamin laki-laki kemudian tabiatnya jadi perempuan, tetap dia nggak boleh lah, karena hakikatnya dia laki-laki. Cuman tidak bisa dikalahkan dengan tabiat. Tabiat tuh saya kok kenapa ketika laki-laki dia jadi ketika lahir dia laki-laki, kelaminnya laki-laki, kemudian karena tabiatnya perempuan jadi perempuan begitu, padahal dia laki-laki, nggak bisa. Tetap dia harus laki-laki karena memang itu diciptakan laki-laki, ciri-ciri laki-laki bukan ciri-ciri perempuan. Nah, berarti tidak boleh. Tapi kalau yang tadi yang punya dua kelamin, itu baru bisa, boleh, nanti tinggal di, artinya boleh itu artinya memang itulah ciptaan Allah, salah satu uniknya ciptaan Allah, sehingga nanti ketika di bab-bab fikih masuk balik dia memilih mau yang laki-laki atau perempuan sesuai dengan tabiatnya, kemana dia arahnya, baru itu bisa. Tapi kalau dia pengen berubah gara-gara tabiatnya, itu tetap dia kena laknat dari Allah dan Rasulnya tadi, sesuai dengan hadis tadi. Iya Pak Ji. Oh ya. Jadi profesi. Oh, jadi iya. Jadi dia ketika berubah menjadi laki-laki, ketika dia selesai dari profesinya dia laki-laki kembali. Tapi proses perempuan itu ketika dia bersandiwara, misalnya dia main sinetron atau apa, jadi banci misalnya, atau jadi perempuan misalnya, gaya-gaya dan lain sebagainya, apakah termasuk dosa atau tidak? Menurut saya dia termasuk pekerjaan yang dilarang. Menurut saya termasuk pekerjaan yang dilarang yang seperti itu. Adapun kena laknat Allah atau tidak, memang secara kita baca hadis ini terkena. Kenapa? Sebabnya ya karena berubah menjadi laki-laki, berubah menjadi perempuan, dan tidak dijelaskan ini berubahannya terus menerus atau sesaat begitu. Tapi mutlak, ini hadisnya mutlak. Orang yang berubah menjadi laki-laki atau berubah menjadi perempuan tidak dijelaskan di hadis ini apakah dia berubahnya 2 jam, 3 jam atau seterusnya begitu. Kecuali bertaubat. Nah, itu lain lagi. Kalau bertaubat kan itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun kalau bertaubat ya sudah diampuni begitu. Sudah diampuni. Sepak apa? Main sepak bola. Sepak bola. Wallahu alam ya, tapi saya pribadi berpendapat sama ya, menurut saya ya, wallahu alam. Jadi karena memang hadis ini tidak pernah dijelaskan berapa waktunya, lamanya dan lain sebagainya, tapi dia menjadi berpakaian seperti perempuan dan laki-laki berpakaian seperti perempuan, karena bahasanya berpakaian, meniru gayanya berpakaian dan lain sebagainya, itu termasuk dari lafaz hadisnya, termasuk dari lafaz hadis tersebut. Iya Pak Ji. Taubat ya, betul. Betul. Iya, memang kalau dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak menjalankan sholat, kemudian berpuasa, dia cukup dengan bertaubat kepada Allah, sudah selesai. Ya, Allah menerima taubatnya. Innallaha tawwabur rahim. Nah, kalau dia berhubungan ya ta'alaq bil abad, berhubungan dengan hamba, maka yang dilakukan dua. Dia bertaubat kepada Allah dan meminta maaf, meminta ampunan. Tanda kutip ampunan itu meminta maaf kepada
orang yang pernah kita zolimi, baik itu baik berbuat kata-kata yang zolim atau harta yang pernah kita ambil dan lain sebagainya begitu. Nah itu sudah menjadi syaratnya. Nah kemudian bagaimana kalau sudah tidak ada atau tidak dan lain sebagainya, maka bagaimana kita supaya tidak terkena hadis bangkrut tadi, ya kan? Jadi dulu kita pernah bukan kita ya, nauzubillah ya, ada orang yang pernah merampok, mencuri terus begitu, kemudian di akhir hayatnya di umur 55 dia bertaubat, nangis bertaubat, kemudian dia haji umroh, kemudian dia ya pokoknya bertaubatan nasuha, taubatan nasuha. Berarti berapa banyak dia yang ia inikan gitu, yang ia lakukan begitu, yang ia lakukan. Nah ijtihadnya yang ada di para ulama itu adalah dia berusaha untuk berbuat banyak amal soleh, berbuat amal soleh, ya amal soleh, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh para ulama, itu beristihadnya seperti itu, berbuat banyak amal soleh. Jadi dibanyakin udah amal solehnya. Kalau dia misalnya amal solehnya apa saja begitu, kalaupun dia misalnya pernah berbuat zalim kepada orang dan lain sebagainya, yaitu berbuat banyak berbuat amal soleh, jadinya berinfak, bersedekah ya. Kalau bahasanya, kalau di Ibnu Rajab Al-Hambali itu, kalaupun diambil nanti di hari kiamat masih ada sisa amal soleh kita begitu, masih ada sisa amal soleh kita. Jadi masih ada sisa amal soleh kita. Tapi ada juga pendapatnya Zahiriyah ya, Zahiriyah sama sebagian ulama tabi'in Hasan Basri itu yang mengatakan bahwasanya kawalat ummi, dia tetap seperti bayi yang lahir, jadi tidak perlu seperti itu, jadi tetap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nggak bangkrut lagi begitu. Tapi mayoritas ulama sih berpendapat dia harus ada maaf dari maaf dari orang yang pernah kita zolimi begitu. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu, kalau sudah bertaubat kepada Allah, kemudian maka seluruh dosanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dosanya sudah diampuni, seperti bayi yang lahir itu kan, dalam Al-Qur'an dan hadis itu padilah taubat begitu. Kalau kita taubatan nasuha, maka dosa kita akan hilang seperti bayi yang dilahirkan. Nah, pemahaman hadis itu yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama, berarti kita tidak perlu lagi untuk mengembalikan ini lagi begitu. Mengembalikan artinya kalau dosa yang pernah kita lakukan misalnya, itu sudah tidak perlu lagi bangkrut lah bahasanya begitu nanti di hari kiamat. Itu tapi pendapat sebagian saja. Tapi kalau saya pribadi ya tetap tapi dengan berusaha. Kalau dia tahu siapa minta maaf. Tapi kalau sudah tidak tahu karena dulu udah lama banget, ya tinggal buru-buru bertaubat kepada Allah, kemudian banyak beramal soleh, itu saja yang bisa dilakukan. Semoga Allah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kita rahmat dari Allah. Ya. Jadi orang yang dosa besar itu bisa diampuni dosanya dan bisa masuk ke dalam surga akibat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah rahmat dari Allah di dalam kitabnya Arba'in Nawawi ya, karya Imam An-Nawawi, kumpulan hadis Arba'in Nawawi itu. Allah. Iya, Pak Haji. Takdir. Iya. Itu iya. Itu memang ada ulama yang beristihad begitu ya. Artinya masuk ke kategori ilmu tasawuf ya. Jadi kalau kita kajiannya tasawuf itu ada yang misalnya ada misalnya kita tertimpa musibah ya, kemudian tertimpa perampokan, pencurian, itu akibat dari pernah yang kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan. Itu memang ada ijtihad seperti itu, tapi itu ijtihad, semua ijtihad semua, jadi nggak ada dalilnya begitu ya. Yang ada dalilnya adalah itu semua takdir Allah, itu yang ada dalilnya. Tapi kalau dikait-kaitan dengan kalau ada perampokan ini, jangan-jangan kita dulu pernah begini. Kalau ada yang menzolimi kita, memukul kita, jangan-jangan dulu kita pernah menzolimin orang lain begitu. Itu semua ijtihad ulama begitu. Jadi nggak ada berdasarkan penafsiran saja.
Tapi yang ada dalil murninya, dalil sorehnya itu adalah segala sesuatu itu adalah nabtalihi, Allah akan uji kita. Ini ujian, cobaan, itu semua takdir, cobaan, ujian. Itu yang ada dalilnya. Jadi kalau ada misalnya harta kita diambil oleh Allah, yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadi miskin jadi kaya dan lain sebagainya, itu ujian. Bukan berarti dulu pernah begini-begini akhirnya enggak. Itu semua adalah penafsiran saja. Jadi yang ada adalah bagian dari takdir, bagian dari cobaan. Wabasyari sabirin, apakah kita bisa menghadapi dengan sabar atau tidak, begitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada yang mengaitkan dengan mengaitkan dengan kita pernah begini, itu hanya tafsiran saja. Ada memang di kitab-kitab ulama, kalau kita kaji ngaji tasawuf itu Ihya Ulumuddin, kemudian kajian Sulamut Taufik, ada kajian-kajian tasawuf itu. Tasawuf itu kajian hati ya. Kajian hati, kajian membersihkan diri, itu nanti masuk juga ke situ. Kalau kita berbuat dosa, maka kalau kita ada musibah nanti begini-begini, itu semua ada tafsirannya. Pernah kita berbuat kesalahan nanti akan dibalas lagi di dunia dan di akhirat, begitu. Jadi itu tafsiran semua. Jadi wallahu alam, menurut saya itu hanya tafsiran saja dari ulama. Ya kalau ada yang ambil ya silakan saja. Kalau menurut saya yang pasti itu adalah takdir dari Allah. Allah coba ya, kita kira-kira sabar atau tidak, begitu. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Mengambil untung terlalu banyak itu kalau sudah ada patokannya, artinya kalau sudah di bawah di atas harga pasar itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada harga pasarnya, nah itu baru boleh. Tapi kalau sudah ada batasan harga pasarnya, misalnya nih cabai harganya di pasar itu, pasaran itu dimanapun, harga cabai itu sekilonya 20.000 misalnya. Kita pengen naikin 100.000, ada yang beli, itu yang nggak boleh karena pasarnya segitu. Jangan-jangan itu orang yang beli nggak tahu bahwasannya pasarnya segitu, gitu. Jadi kalau mau naikinnya sesuai dengan harga pasaran. Artinya memang tidak ada batasan sih di dalam hadis, hanya dikatakan bahwasanya harga atau keuntungan itu tergantung kepada pedagangnya, berapapun dia mau naikkan, asalkan tidak ada kezoliman di transaksi tersebut. Kezoliman itu akibatnya si konsumen tidak tahu harga pasar, jadi kita zolim akhirnya. Pulpen ini padahal sebenarnya pulpennya harganya 2.000, ini 5.000 Pak, 5.000 begitu, 5.000 begitu. Ya udah akhirnya dibelilah 5.000, tahu-tahu harganya 2.000 begitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk daripada kezoliman. Tapi kalau misalnya menaikkan harga sesuai dengan harga pasar, artinya sesuai dengan hukum dasar ekonomi gitu kan. Kalau 2.000, kalau dia belinya 1.000 di Tanah Abang, naikin kalau pakaian itu bisa naik 100%, bisa dengan ongkos jahitnya, dengan ongkos pernak-perniknya. Dia beli bahan doang di Tanah Abang 100.000 bahannya, kemudian ongkos ongkos jahitnya, ongkos sewanya, ongkos kemahirannya, jadi naik 250.000. Itu tidak masalah, yang seperti itu tidak masalah. Manutnya. Iya, jadi memang prinsip dagang itu yang perlu kita ketahui itu jangan ada kezoliman aja. Kalau untung itu memang tergantung orang yang berdagangnya dengan konsumen. Kalau antarodin itu syaratnya sama-sama ridho, itu boleh, asalkan tidak ada kezoliman. Tapi kalau misalnya naiknya di luar harga pasar, maka itu menurut saya adalah termasuk kezoliman. Tapi kalau naiknya itu berdasarkan tadi ya, misalnya ongkosnya ini, ongkos jahitnya, ongkos ininya, kemudian bisa naik jadi harganya modalnya 200.000 naik jadi 1 juta, itu bisa juga seperti itu, boleh juga seperti itu kalau dihitung dan tidak melebihi harga pasarnya, misalnya tidak melebihi harga pasarnya. Dan harga pasar itu memang ini juga subjektivitas juga. Tapi yang menurut saya yang paling penting itu adalah tidak ada
jual beli itu tidak ada kezoliman, tidak ada saling menzolimi, kemudian ridho antara penjual dan pembeli, itu sudah cukup. Adapun kalau kita menaikkan secara tinggi, itu memang ada perbedaan ulama terkait dengan batasan. Ada yang membatasi itu, ada yang membatasi keuntungan itu harus berapa persen paling tinggi, tapi itu ijtihad semua. Nggak ada yang mengatur harus 20% paling tinggi, 30%, itu semua ijtihad. Nggak ada yang mengatakan ini harus 20%, kalau tidak haram, tidak ada. Itu semua hasil ijtihad daripada pemahaman-pemahaman terhadap pasar tadi, begitu. Nggak boleh harga pasar, nggak boleh zolimin, akhirnya ini dibatasi, ini segini. Tapi lagi-lagi semua adalah kembali ke diri kita, bagaimana kita nggak boleh menzolimi antara penjual dan pembeli, kemudian juga harus ada antarodin, harus jelas, tahu sama tahu harganya berapa ini di pasarnya, naikin berapa, nah itu semua harus tahu sama tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhol. Iya Pak Ji. Kalau saya pribadi sih tidak perlu bilang yang pernah saya rampok coba ini ya, ngaku ya, nggak begitu. Tinggal ini aja mohon maaf dosa-dosa saya atas kesalahan saya, itu secara umum saja kita minta maafnya, itu sudah termasuk memaafkan. Jadi nggak harus secara khusus, kecuali kalau kita tahu kita ngerampok dia, itu baru minta maaf. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, ya maafnya secara umum saja. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada pernah perbuatan saya dulu, sekarang, dari lahir sampai sekarang, teman-teman dekat dulu, dari dulu sampai sekarang yang pernah saya zolimin, itu sudah termasuk, dia dimaafkan. Secara umum sudah termasuk. Kecuali kalau kita tahu orangnya yang pernah kita curi dan lain sebagainya, yang bisa maaf secara pribadi atau silaturahim. Jadi nggak perlu kita sebar WA, yang pernah saya rampok ya, mohon maaf lahir batin, begitu. Tidak seperti itu ya. Itu kan namanya membuka aib. Ya kan nggak boleh juga. Membuka aib itu nggak boleh juga. Membuka aib sendiri, aib orang lain tidak boleh juga. Kita membuka aib. Iya ya. Jadi iya, fatwa MUI itu mengatakan bahwasanya itu termasuk riba, bunga bank termasuk riba. Ya, itu fatwa MUI ya, fatwa MUI. Memang fatwa MUI mengatakan bunga bank itu konvensional itu termasuk riba, kecuali itu dari ada ininya ya, ada spesifikasinya ya. Kita hanya sekedar numpang lewat saja, akibat misalnya kita tidak bisa tidak memakai bank tersebut tapi tidak memakan hartanya, hanya sekedar numpang lewat saja, nah itu bisa, itu menurut sebagian ulama, diantaranya Yusuf Qaradawi itu berfatwa demikian. Tapi kalau saya pribadi, kalau ada yang mengharamkan menghalalkan bank konvensional, memang ada. Diantaranya adalah fatwa ulama Al-Azhar ya, Al-Azhar dengan NU ya, dengan NU. Tapi kalau saya pribadi, saya mengambil pendapat yang kan sudah ada solusinya, kecuali kalau nggak ada solusinya baru. Sudah ada solusinya BSI, sudah ada solusinya dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya yang kita harus lakukan ke BSI, itu Bank Syariah Indonesia, atau kemanapun yang syariah begitu. Nah itu menurut saya itu yang perlu dikembangkan, daripada kita dan MUI juga berfatwa demikian. Gitu. Kalaupun ada yang bilang boleh dan lain sebagainya, itu nanti masuk ke dalam darul mafasid dan masuk ke dalam subuhat. Jadi kita tinggalkan yang ragu-ragu gitu. Waduh, mendingan saya yang tenang saja, kecuali kalau kita hanya sekedar lewat-lewat aja.
Itu menurut saya masih bisa dalam kategori hajat dan darurat ya. Kalau misalnya kita kerja di PNS atau apa, itu harus pakai bank konvensional, itu tidak masalah. Kalau sekedar ambil gaji sekedar itu saja, menurut saya tidak masalah, sesuai dengan fatwa Yusuf Qaradawi itu. Atau misalnya hanya sekedar nampung ini, kita nampung harta kita sesungguhnya adalah di bank syariah misalnya yang kita kembangkan. Nah, itu menurut saya masih boleh juga begitu. Misalnya kita punya usaha, kemudian kebanyakan partner-partner kita itu adalah partner-partner yang banknya bank umum begitu ya. Kalau tidak bank umum, maka usaha kita itu kelas kiri begitu ya, kelas bawah begitu. Maka itu hanya sekedar buat menampung saja, itu boleh menurut fatwanya Yusuf Qaradawi. Tapi menurut saya yang paling utama itu yang jadikan patokan itu, atau yang kita yang kita simpan itu adalah di bank-bank syariah gitu ya, di bank-bank syariah. Wallahu alam bishawab. Baik, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah ya, datangnya dari saya sendiri. Nanti kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang dengan dosa-dosa yang lain, masih banyak nih. Ini baru 30. Nanti masih ada 30 lagi, 70 lagi, 40 lagi dosa-dosa yang perlu kita tinggalkan, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa berhasil mudah dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi ini. Orang kalau kita nggak ada kitab ini, itu kita sulit nyarinya kan. Ini apa yang kita harus tinggalkan, ini satu nyari. Tapi kalau sudah ada kitab ini enak. Ini 70 tinggal baca aja. Oh, ini nih yang kita harus jauhkan. Enak jadinya. Nah, ini yang kita kaji setiap bulan sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup. Tidak ada ya Pak Ji ya? Tidak ada ya? Ya, terakhir silakan. Iya, itu iya. Iya. Iya, ini masih terkait dengan bank tadi ya. Iya, misalnya bank ada yang berfatwa boleh begitu ya. Kalau saya pribadi memang ketika kita mengikuti pendapat ulama atau pendapat jumhur dan lain sebagainya, itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pastikan bahwasanya memiliki ketenangan bagi diri kita, ketenangan bagi diri kita. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kalau ditanya misalnya apa yang saya harus ikuti begitu kan, apakah ini ada ulama atau ada fatwa yang membolehkan bank konvensional. Kalau saya pribadi ya hormati saja. Kemudian yang harus kita lakukan ya, kalau saya pribadi ya silakan diikuti atau tidak. Kalau saya pribadi ya tetap mengikuti Majelis Ulama Indonesia begitu, yang mengatakan bahwa fatwa bank konvensional itu tidak boleh dengan catatan-catatan tadi ya, dengan catatan-catatan tadi begitu ya. Kalaupun ada yang tetap bersikukuh dengan mengambil fatwa Al-Azhar atau mengambil fatwa majelis NU gitu ya, yang membolehkan bank konvensional, itu silakan saja. Artinya hormati, bukan silakan ya, hormati. Tapi menurut saya yang patut kita lakukan adalah tinggalkanlah apa yang kita ragukan. Jadi kalau kita ragu ya sudah, tinggalkanlah syubhat, tinggalkanlah dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita nanti berusaha untuk memperbanyak amal soleh saja begitu ya, atas fatwa-fatwa yang demikian. Nah, kajian terhadap bank konvensional itu memang banyak atau luas ya.
Ya karena memang dulu di zaman Rasulullah nggak ada bank. Itu yang menjadi poin perbedaannya. Dulu di zaman Rasulullah bank. Ya semua sepakat riba itu haram. Bahkan Al-Azhar semua sepakat. Cuma masalahnya bunga bank itu riba atau tidak, itu yang menjadi poinnya. Itu yang menjadi poin pentingnya gitu. Mereka juga sepakat bahwa hasil hutang itu, ngutang ke bank, kita minjem duit 20 juta, kemudian kita bayar sekian jadi berbunga-bunga, itu haram. Itu semua sepakat. Yang menjadi perbedaan itu adalah bunga bank yang nabung, itu kita nabung di bank konvensional, kan ada ininya tuh, ada ininya. Itu apakah dia bagi hasil atau bunga? Itu kalau ulama-ulama yang Al-Azhar itu bilang itu sama dengan bagi hasil, cuman istilahnya saja, istilah bunga bagi hasil, karena mereka itu istilahnya memutari uang yang kita simpan itu begitu. Jadi dalam bahasa fikihnya itu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Jadi ibrohnya itu bukan lafaznya, ini syariah, ini tidak syariah, tapi prakteknya gitu ya. Katanya prakteknya seperti itu. Jadi semua sama antara bank konvensional dengan bank syariah, ya sama-sama nyimpen, tapi uangnya itu diinvestasikan dan lain sebagainya. Tapi wallahu alam juga, sekali lagi kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapatnya Majelis Ulama Indonesia. Iya, sama. Iya. Ya karena tidak ada solusi lagi. Artinya kita bingung, kita mau naruh uang di mana? Di bank konvensional nggak bisa, di bank syariah juga masih belum syariah murni gitu kan. Akhirnya nyimpennya di bawah bantal atau bagaimana begitu. Karena kebingungan juga. Ya ada yang seperti itu, ada yang di bawah bantal. Artinya kekeh dia yang konvensional nggak bisa, nggak mau, syariah nggak mau karena belum murni banget begitu. Akhirnya ya sudah, nyimpennya di bawah bantal saja begitu. Ya, tradisional gitu. Ya hormati saja, ya, hormati yang seperti itu juga, hormati juga. Tapi sebetulnya kalau dari kajian ulama, termasuk majelis ulama tadi, bahwa bank syariah itu merupakan solusi untuk kita dapat menyimpan uang. Betul. Dan bagi hasilnya pun adalah halal. Betul ya, yang kehalal. Jadi itu yang poin perbedaan yang konvensional dengan yang syariah itu ya. Yang kehalalnya kalau yang syariahnya. Taib itu ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada subuh kali ini. Sama-sama kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.